Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Tujuan percobaan kita yaitu menentukan hubungan antara arah arus dan arah medan magnet. Alat yang kita gunakan di sini ada batu baterai, kemudian ada kompas atau jarum kompas, kemudian ada kawat. Bisa kita pakai yang dua macam, terserah nanti kita suka yang mana, yang nikrom atau yang nikelin. Kemudian ada kabel hubung. Nah, ini namanya kabel hubung. Kemudian ini namanya statif. Nah, ini statif. Nah, kemudian urutan kerja kita bisa susun alat seperti yang ada pada gambar dalam lembar kerja. Nah, pada lembar kerja di sini alatnya, kawatnya, terus ada statif. Kawatnya ini kita potong kira-kira 1 meter. Kita ukur pakai penggaris kira-kira 1 meter. Kalau yang warnanya kuning, ini masih ada lapisan, jadi ini perlu kita hilangkan dulu lapisannya. Menghilangkannya bisa pakai alat, misalnya ini kita serut. Nah, kalau yang sudah putih ini sudah tidak perlu karena sudah langsung kawatnya. Nah, kemudian kawatnya ini kita sambungkan di sini. Ini kelihatan nggak, Mas? Kelihatan nggak? Yang bawah. Nah, kawatnya ini kita hubungkan, kita sambungkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini kita atur selatan dan utara. Kenapa kita atur utara selatan? Karena kita menginginkan sesuai di sini, yaitu yang pertama arah arusnya dari utara ke selatan. Nanti baru yang kedua arah utara selatan ke utara. Kita akan melihat penyimpangan jarum kompasnya. Nah, nanti kita lihat di sini ada jarum kompas, arah geraknya itu kemana. Kalau arah arusnya dari utara ke selatan, jarum kompasnya bergerak kemana? Ke timur atau ke barat. Kemudian nanti kita balik arah arusnya dari selatan ke utara. Kita lihat arah jarum kompasnya bergerak kemana, ke timur atau ke barat. Itu yang kita tulis di arah penyimpangan di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba praktekkan untuk menentukan arahnya yang bisa. Ya, sekarang kita coba percobaannya dengan arah arus dari utaranya yaitu kutub positif kita letakkan di sebelah utara. Artinya arus bergerak dari utara ke selatan. Nah, di sini saya tuliskan utara berarti dari sini ke sini, dari utara ke selatan. Kalau nanti ini saya balik gini, berarti arah arusnya dari selatan ke utara. Nah, kalian akan melihat arah jarum kompasnya. Kalau bergerak ke sana berarti ke timur, kalau bergerak ke sini berarti ke barat. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan baterai kutubnya berada di sebelah
utara. Artinya arus dari utara ke selatan. Nah, bisa dibaca. Nah, ini perlu ditulis dalam lembar kerjanya. Bergeraknya jarumnya kemana? Nah, itu yang perlu ditulis. Tuh. Nah, sekarang kita balik. Yang ini kita taruh di sebelah selatan. Artinya arah arusnya dari selatan ke utara. Nah, bisa dilihat arah geraknya. Nah, atau kita tukar ini yang sama aja. Nah, ini bisa kita lihat arah geraknya. Yang ini jarum ini yang dilihat geraknya kemana. Nah, itu yang dilihat kutub utara yang ini. Nah, itu arah geraknya. Nah, sekarang untuk tabel berikutnya, yaitu yang kedua, kalau ini tadi kawatnya berada di atas kompas, ini di atas kompas. Nah, sekarang kita balik, kawatnya kita letakkan di bawah kompas. Jadi kawatnya di bawah, kompasnya di atas. Nah, jadi di sini kompasnya berada di atas kawat. Kalau dari utara ke selatan, arah arusnya ini kutubnya kita letakkan di sebelah selatan dulu. Nah, ini kita letakkan di selatan, kita lihat arahnya. Nah, geraknya kemana? Nah, itu ya. Jadi, nah, bisa dilihat arahnya. Nah, itu. Jadi, kalau tadi di bawah dengan di atas kita bedakan. Satu di atas, satu di bawah. Nah, jadi arahnya berbeda. Itu ya. Nah, sekarang kalau ini saya balik kutubnya ini di sebelah utara, artinya arus dari utara ke selatan. Saat arus dari utara ke selatan, nah, kamu bisa melihat arah geraknya. Ya, itu ya. Jadi dari utara ke selatan arah arus. Itu. Tadi itu sudah untuk tabel 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk tabel 2. Tabel 2, nah di sini ada kuat arus, ada besar kecil untuk yang jarak kawatnya dekat-dekat. Kemudian arah besar arusnya besar kecil, jauh-jauh. Jadi ini ada 2 tabel. Kita membandingkan arus besar dengan dekat, arus kecil dengan dekat. Arus besar dengan jauh, arus kecil dengan jauh. Kita lihat nanti di sini besar pergeseran jarum kompasnya. Jadi yang ditulis adalah berapa derajatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk tabel 2. Tabel 2 untuk tabel 2 di sini arusnya bisa 1 baterai atau 2 baterai. Kalau 1 baterai ini arus yang kecil. Kalau 2 baterai berarti arus yang besar. Kalian melihat nanti di sini jarumnya itu yang ditulis berapa derajatnya. Nah, kalau nanti bergerak 1 garis besar berarti itu 10 derajat. 2 garis besar 20. Kalau tambah 1 kecil berarti 5 derajat. Kalau ada 1 besar 1 kecil berarti 15 derajat. Nah, itu yang dibaca. Nah, sekarang kalau menggunakan 2 baterai, kita lihat berapa derajatnya.
kalau satu baterai. Yang 2 derajat, yang 2 baterai. Sekarang 2 baterai. Tuh berapa derajat atau berapa garis besar. Kemudian kalau satu, nah tuh sekarang kita bandingkan arusnya sama-sama 2 baterai, tapi yang dekat dengan yang jauh. Nah ini kita mulai yang dekat dulu. Jadi arus besar dekat, dibaca berapa derajat. Ini arus besar dekat. Kemudian arus besar jauh. Jauh berarti ini kita angkat sedikit supaya lebih jauh. Arus besar jauh. Nah ini arus besar jauh. Arus besar jauh segini ya. Nah, ini arus besar jauh. Kemudian kalau arus besar dekat, bisa dibandingkan. Ini arus besar dekat. Ya, arus besar dekat. Nah, kalau arus besar jauh, saya ulangi lagi. Nah, ini arus besar jauh. Nah, ini arus besar jauh. Ini arus besar jauh segini. Nah, kalau dekat, nah ini yang dekat. Nah ini kamu bisa bandingkan. Nah, itu ya. Nah coba nanti kamu tinggal sekarang nanti menulis di dalam tabelnya berapa derajatnya itu tadi. Nah itu sekian percobaan kita untuk hari ini. Silakan menjawab lembar kerjanya dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah ditulis datanya dalam tabel, nanti siswa bisa melengkapi. Tabelnya sudah diisi, kemudian melengkapi dengan menjawab pertanyaannya ini. Itu. Nah, untuk hari ini percobaan kita tentang induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, silakan siswa sekalian mempelajari videonya, kemudian melengkapi data dalam lembar kerja, menjawab soal pertanyaan. Nah, kemudian dikumpulkan
pada Google Classroom. Silakan mempelajari. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.